Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya mahasiswa semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, tetap bersemangat meskipun kita harus menjalankan kuliah dengan daring di semester ini. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah kewirausahaan. Hari ini itu pertemuan keempat ya. Pertemuan 4 di mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya pastinya kita sudah mempelajari beberapa teori terkait dengan kewirausahaan. Di pertemuan keempat ini juga kita akan belajar hal baru terkait dengan wirausaha itu apa. Jadi di sini untuk materi atau pertemuan keempat dalam mata kuliah kewirausahaan itu adalah kita akan membahas terkait bagaimana merintis usaha baru dan modal pengembangannya. Jadi di sini kalian akan belajar bagaimana sih kita merintis suatu usaha baru dan bagaimana kita bisa mengembangkan modal yang sudah kita tanamkan di usaha baru itu sehingga dapat berkembang. Jadi tidak perlu khawatir, yang namanya usaha itu memang butuh modal, tapi modal itu kan bisa kita tentukan sendiri mau modal yang besar atau kecil, dan nantinya pastinya harapan kita adalah kita ingin mengembangkan modal yang sudah kita tanamkan itu di usaha kita itu. Baik. Merintis usaha bisnis milenial. Jadi di tahun 2019 terakhir ini, di tahun 2020, 2019, 2020 ini sudah sangat booming ya yang sebutannya dengan bisnis milenial. Kenapa disebut bisnis milenial itu? Karena pencetusnya atau penggerak dari bisnis itu tuh adalah anak-anak muda. Jadi kalau dulu kita selalu berpikir yang namanya orang berbisnis, bos itu adalah orang-orang yang sudah tua, umurnya 40-50 itu baru bos. Tapi sekarang enggak. Sekarang sudah paradigmanya sudah berubah. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang umurnya masih di bawah 30 atau baru 30-an tapi mereka sudah menjadi seorang bos atau seorang wirausaha sukses. Nah, disinilah disebut dengan usaha bisnis milenial yang biasanya mereka pada umur 30-an itu sudah menciptakan atau menghasilkan suatu bisnis milenial. Makanya disebut milenial karena memang pencetusnya atau bosnya itu sendiri, wirausahanya itu adalah anak-anak muda begitu. Bisnis kreatif merupakan bisnis yang dalam proses pembuatan produk-produknya dibutuhkan kreativitas sehingga dapat menghasilkan nilai seni serta harga jual yang lebih tinggi begitu. Jadi pada saat kita membentuk suatu bisnis yang kreatif, kita tuh butuh suatu kreativitas. Jadi produk boleh sama, misalkan kita sama-sama berbisnis dalam produk yang sama, tapi di situ kita harus sisipkan suatu kreativitas yang membedakan dengan produk yang sudah ada, yang menyebabkan produk itu akan menghasilkan suatu nilai seni atau menghasilkan harga jual yang lebih tinggi. Kalau misalkan gini, contoh saja, di sini banyak sekali kan ya zaman-zaman sekarang bisnis milenial yang muncul, yang sebenarnya mereka itu berbisnis hal-hal yang memang sebenarnya sudah ada. Contohnya misal keripik gitu ya. Keripik dari zaman nenek moyang kita juga udah ada keripik gitu. Dari zaman mbah buyut saya juga udah ada keripik singkong, keripik kentang itu udah ada. Tapi ternyata di tahun 2000-an ini banyak sekali pembisnis muda yang sebutannya membentuk keripik singkong itu menjadi suatu produk yang berbeda, yang lebih kreatif, baik itu dalam bentuk rasanya, dalam bentuk tampilannya, dalam bentuk bungkusannya yang dibuat lebih menarik, dan dalam bentuk pemasarannya lewat online shop, lewat sosmed dan lain-lainnya. Sehingga pada saat orang membeli tadinya yang keripik singkong mungkin 1 kilonya cuma 20.000, karena sudah diolah, dikreativitaskan dalam bentuk misalkan ada rasa barbecue, rasa jagung bakar, keripik pedas sampai doer gitu-gitu kan ada ya, banyak ya. Harganya yang tadinya 1 kilo cuma 20.000 ternyata dengan dibuat kreativitas rasanya dibedakan, terus bungkusannya dibuat sangat menarik, terus juga itu akhirnya 1 kilo bisa terjual 60.000. Secara tidak langsung kan harga jualnya juga akan lebih tinggi begitu. Saat ini bisnis kreatif pun menjadi salah satu bidang dengan perkembangan cukup signifikan. Jadi di masa era seperti ini di mana bisnis milenial itu sudah berkembang, itu dibutuhkan suatu bisnis yang kreatif. Yang kreatif tidak perlu, sebenarnya bukan harus kita menciptakan suatu hal yang baru ya itu perlu. Cuma
produk-produk atau hal-hal yang sudah ada tapi kita kreatifkan menjadi produk yang baru dengan kreativitas kita, ya itu juga termasuk suatu usaha kita untuk membentuk suatu bisnis yang kreatif. Kepopuleran bisnis kreatif juga dipengaruhi oleh besarnya ketertarikan anak muda atau generasi milenial dalam menjalankannya. Iya. Kenapa akhirnya muncul adanya bisnis kreatif itu ya karena ada ketertarikan anak-anak muda itu atau generasi milenial untuk terjun ke bisnis. Kalau zaman dulu, zaman orang tua kita atau zamannya kakek nenek kita itu kan sebutannya anak-anak muda itu tidak tertarik tuh menjalankan bisnis gitu. Yang sebutannya orang sukses ya mereka yang menjadi PNS, mereka yang kerja di kantoran tuh yang dikatakan bisnis. Tapi di era 2000-an ini anak milenial itu sudah pola pikirnya sudah berubah, karena yang namanya sukses itu tidak harus menjadi seorang PNS, tidak harus bekerja di kantor, tapi menjadi seorang bisnismen, terjun di lapangan sebagai seorang bisnismen atau wirausaha juga itu merupakan salah satu bentuk kita bisa untuk untuk sukses juga gitu. Akhirnya ada perubahan pola pikir sehingga banyak sekali anak muda yang akhirnya terjun ke bisnis atau wirausaha. Tak hanya digemari, kini bisnis kreatif juga didominasi oleh generasi milenial. Betul sekali, sekarang kalau kita lihat-lihat sekarang pembisnis itu udah jarang ya yang tua-tua ya. Kalau yang tua-tua tuh biasanya sudah ya memang mereka dari dulu memang berbisnis terus akhirnya sampai tua pun dia berbisnis. Tapi sekarang banyak sekali bisnismen atau wirausahawan muda yang sebutannya sudah mulai muncul. Kalau kalian lihat di TV, Instagram dan lain-lain kan banyak tokoh-tokoh muda yang sukses dalam berwirausaha, yaitu sekarang didominasi oleh anak milenial. Lah, bisnis yang paling akhir-akhir ini paling ini itu adalah bisnis coffee shop di Purwokerto. Wah, ya kalau kita lihat perkembangan kota Purwokerto itu sangat melesat ya 5 tahun terakhir ini dibanding dulu 5 tahun sebelumnya kan sepi. Purwokerto tuh ya seperti kota-kota kecil lah sebetulnya. Sekarang udah kayak kota-kota besar. Itu dipengaruhi oleh apa ya? Pastinya pertama adalah dipengaruhi oleh adanya universitas. Universitas Unsud, UMP dan lain-lain, dan sekarang juga ada UNU Purwokerto. Itu juga termasuk salah satu penarik menjadi kota yang besar. Terus karena banyaknya mahasiswa, banyaknya orang-orang dari luar yang sebetulnya menempati di Purwokerto, akhirnya kan investor-investor juga tertarik ya untuk bisa menanamkan modal atau berbisnis di kota Purwokerto. Dan akhirnya Purwokerto yang di zaman dahulu kita itu ya adanya paling moro, duta mode gitu ya, sekarang sudah ada mall, sudah ada Rita Mall, sudah ada banyak sekali tempat-tempatan tongkrongan, kafe dan lain-lain yang sebutannya tidak kalah jauh dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Begitu Purwokerto pun sudah mulai muncul tempat-tempat nongkrong yang paling hit kan sekarang anak-anak itu adalah bentuk coffee shop ya. Jadi kelihatannya sih itu hanya tempat nongkrong untuk ngopi, nyemil gitu. Tapi ini malah laris karena mereka bisa melakukan aktivitas karena di situ dilengkapi oleh wifi, jadi bisa ngerjain tugas. Mahasiswa juga seneng di situ nongkrong sambil nongkrong sama teman-teman tapi sambil ngerjain tugas. Itu kan harus suatu ketertarikan lah. Disitulah munculnya ide-ide kreativitas bisnis dari anak muda untuk membangun suatu bisnis coffee shop di Purwokerto. Akhirnya ya banyak peminatnya, banyak tertariknya, akhirnya berkembang juga. Dan sekarang tidak cuma ada 1-2 coffee shop ya di Purwokerto ya, tapi sangat banyak, berpuluh-puluh mungkin, dan sampai ke daerah-daerah pun sekarang sudah ada coffee shop juga gitu dengan konsep coffee shop yang hampir sama begitu kan. Intinya ya mereka nongkrong sambil wifi-an, sambil ngerjain tugas, terus sambil ngopi tapi bayar gitu kan semua modal kopi tapi harganya udah mahal. Terus juga apalagi di masa pandemi gini mungkin ya pandemi seperti ini mungkin agak berkurang ya coffee shop itu karena kan nggak boleh berkerumun, tapi tetap aja yang namanya wifi sebagai inceran ya, karena sekarang apa-apa kita menggunakan daring, apa-apa menggunakan internet, pastinya tempat-tempat yang ada wifi-nya pasti akan jadi inceran dong dari baik nggak cuma mahasiswa atau anak sekolah, sekarang pekerja-pekerja pun seperti itu. Tapi cuma emang sekarang ada keterbatasan karena ada PSBB, adanya corona, tidak boleh berkerumun ya, mungkin ada suatu penurunan. Tapi sebelum corona terjadi itu kan banyak sekali bisnis coffee shop yang berkembang di Purwokerto. Menyebabkan kondisi ini adalah pesatnya perkembangan dunia bisnis berbasis teknologi. Betul sekali, dalam hal ini teknologi mendorong munculnya ide-ide bisnis baru yang kebanyakan memang berasal dari ide generasi milenial. Betul sekali. Kenapa kok muncul adanya coffee shop? Sebenarnya itu kan konsep awalnya karena kemajuan teknologi. Sekarang banyak sekali internet. Sekarang mana ada sih orang yang tidak butuh internet, apalagi di masa pandemi seperti, sehingga mereka mempunyai ide, apalagi anak-anak muda yang sebutannya mereka terjun langsung itu, oh gimana kalau kita bikin tempat tongkrong
tongkrongan, tapi tempat tongkrongannya agar mereka tuh betah dan juga menghasilkan tuh apa? Oh, akhirnya mereka membentuk coffee shop. Jadi hanya ngopi, tapi sebenarnya mereka juga sambil wifi-an. Orang sih betah nggak betah sih kalau ada wifi gitu kan. Saya aja betah sekarang di rumah karena ada wifi di rumah, ya tambah semakin betah karena emang diperuntukkan untuk WFH. Ya, seperti itu. Mungkin idenya itu berawal dari internet kan ya, warnet dulu, zaman dulu sebelum ada coffee shop kan ada warnet. Orang kan kalau di warnet itu sebutannya bisa berjam-jam ya, bisa dari pagi sampai sore. Terus dari itu berarti kan yang membuat orang betah itu adalah internetnya. Terus biar agar lebih lebih leluasa, lebih rileks, akhirnya dibentuk tempat tongkrongan, karena anak muda kan suka nongkrong. Gak cuma anak muda sih, seperti saya pun juga suka nongkrong sambil minum kopi, itu kan senang sambil ngobrol-ngobrol, tempatnya dibikin nyaman, itu kan akan semakin buat orang itu lebih nyaman gitu, jadi bisnisnya bisa berkembang. Selain itu juga kemajuan teknologi ya, karena adanya internet. Terus juga kalau dulu warnet kan mungkin keterbatasan, kita tidak punya gadget, tidak punya laptop, nggak punya komputer. Tapi sekarang kan setiap orang sih nggak punya laptop, punya komputer gitu, punya HP kan pasti punya. Jadi mereka hanya butuh internet gratis, akhirnya mereka bisa datang ke coffee shop. Itu idenya seperti itu. Startup, sekarang startup, kalau kalian tahu, startup itu sering banget kita dengar ya. Startup itu saat ini membuka bisnis sendiri juga sudah menjadi salah satu tren di kalangan anak muda startup. Terus hal ini terbukti dari banyaknya perusahaan startup dan bisnis kreatif yang sebagian besar dibangun oleh generasi milenial ya, startup itu. Jadi kalau kalian tuh penyuka drama Korea tuh, di drama Korea tuh ada yang judul startup ya. Itu kan sebenarnya inti jangan melihat percintaannya saja ya kalau nontonin drama Korea, tapi juga kita melihat inti apa pesan yang disampaikan oleh drama Korea itu. Di situ kan sebenarnya terlihat persaingan pembentukan suatu bisnis ya, bisnis kreatif yang dilakukan oleh anak-anak muda, oleh startup itu, yang sebutannya ada agensi yang sebutannya membentuk mereka untuk membentuk suatu bisnis kreatif mereka agar investor tuh mau memberikan modal kepada mereka yang punya ide, investor yang akan membiayai, seperti itu. Startup adalah rintisan usaha bisnis yang dapat berbentuk sebuah perusahaan, bisa perusahaan, sebuah kerjasama kemitraan juga bisa, atau organisasi sementara yang dengan pengembangan kapasitas dan kemampuan teknis maupun manajerial wirausaha berpotensi untuk menumbuhkan nilai usaha dan daya saing secara inovatif dan kreatif dalam jangka waktu tertentu gitu. Itu arti dari startup sendiri. Dan menurut beberapa tahun terakhir ini itu banyak sekali pemerintah juga udah mentargetkan punya 4.500 startup tahun 2024, 1.000 startup digital tenor dana hibah paling banyak. Pemerintah dukung pengembangan startup di Indonesia lah itu. Jadi memang sejak tahun 2000-an itu, 2010-an pemerintah sudah sebutannya mendukung adanya jiwa-jiwa wirausaha di kalangan anak muda. Makanya salah satunya adalah Unu Prokerto. Kenapa visi misi Unu Prokerto itu sendiri adalah ingin menciptakan mahasiswa yang kuliah sambil berwirausaha. Jadi sebenarnya intinya itu. Jadi salah satu tujuan dari pemerintah yang diteruskan oleh Unu Prokerto. Jadi tidak hanya menjadi seorang mahasiswa atau lulusan S1 yang sebutannya hanya bisa bekerja di kantor, tapi mereka juga mempunyai jiwa-jiwa atau ide-ide kreatif yang nantinya pada saat mereka lulus atau sekarang pun menjadi mahasiswa, mereka bisa berwirausaha gitu, bisa menghasilkan sendiri. Jadi pada saat lulus tidak menjadi pengangguran. Kalau tidak ada lowongan, mereka tidak bingung, tapi mereka bisa mempunyai ide atau kreativitas untuk membentuk lapangan pekerjaan sendiri untuk mereka sendiri begitu. Jadi salah satu tujuannya pasti pemerintah untuk mengurangi pengangguran gitu. Merintis usaha baru, rencangan usaha, dokumen tertulis yang disusun oleh calon wirausahawan yang memuat seluruh aspek yang berkaitan dengan aktivitas yang direncanakan dalam merintis dan menjalankan gagasan kegiatan ataupun perusahaan, business plan, rancangan usaha. Kemarin itu kan baru aja ada program kreativitas mahasiswa ya, dan salah satu program kreativitas mahasiswa di dalamnya itu ada program PKM kewirausahaan. Sebenarnya pada saat kalian membuat proposal PKM tersebut, sebenarnya kalian sedang membuat rancangan usaha. Iya, betul sekali, business plan. Jadi kalian punya suatu ide untuk membentuk suatu wirausaha baru, baik itu dalam bentuk kuliner, bentuk apapun.
hand sanitizer. Kemarin saya lihat banyak sekali dari program studi di luar matematika ya, itu yang membentuk PKM kewirausahaan. Jadi mulai dari membuat hand sanitizer dari bahan apa, terus membuat coffee shop juga ada kayaknya, terus kopi gitu-gitu. Itu kan wirausaha. Itu juga sebenarnya pada saat kalian bisa membuat proposal PKM tersebut, itu sebenarnya sudah salah satu usaha kalian untuk merancang suatu usaha. Wirausaha itu tuh nggak harus yang sebutannya besar langsung yang meluk-meluk, nggak, hal-hal kecil seperti itu. Misalkan kalian membentuk suatu makanan, keripik atau kue atau apa yang bentukannya lebih kreatif, ya udah ada tapi lebih kreatif lagi, itu termasuk suatu usaha gitu. Dan pada saat kalian bisa merancangkan dari mulai kalian merancang produknya seperti apa, modelnya apa saja yang dibutuhkan dalam hal memproduksi, akhirnya memasarkan, targetnya siapa, terus bisa membentuk rancangan modal dan lain-lain, itu sebenarnya sudah masuk ke business plan gitu. Terus fungsi dari rancangan usaha itu apa? Untuk menentukan sendiri tingkat kelayakan gagasan kegiatan atau perusahaan yang dirancang dengan maksud menghindari ajana investasi yang tidak menguntungkan begitu. Jadi apa sih tujuannya kita membuat business plan atau proposal perencanaan usaha itu? Sebenarnya agar kita tuh punya pedoman atau tujuan dari apakah rencana usaha kita itu layak nggak sih untuk bisa diimplementasikan, gitu, diterapkan gitu. Terus pada akhirnya nantinya kita tidak akan mendapatkan suatu keuntungan, bukan kebalikannya, sehingga bisa ini pasti akan dapat untung nih. Jadi investasinya itu menghindari adanya investasi yang tidak menguntungkan. Jadi dengan ada business plan kita bisa memperkirakan ini pasti untung nih, minimal tidak rugi lah, tapi bisa untung seperti itu. Manfaat dari rencana usaha yaitu yang pertama adalah wadah untuk menampung rencana usaha, alat kontrol sebagai kegiatan yang dilaksanakan ketika gagal usaha diimplementasikan. Betul sekali, wadah untuk alat kontrol, untuk wadah untuk menampung rencana, menyampaikan kepada pihak lain maksud dan tujuan penyusunan rencana usaha. Betul sekali. Jadi dengan adanya business plan, kalau kita butuh suatu modal atau investasi dari orang lain, pihak lain itu kan bisa menjadi acuan nih, mau nggak nih menginvestasi ke kita. Seperti pengajuan PKM kemarin itu kan sebenarnya kita sedang mengajukan ke pemerintah untuk mendapatkan dana dari pemerintah untuk bisa mengimplementasikan rencana kita itu teruskan. Terus yang keempat adalah memperoleh perhatian dan keterlibatan pihak lain untuk membantu terutama dalam mewujudkan menjadi perusahaan yang nyata. Tuh manfaat dari business plan atau rencana usaha yang kita buat itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Baik, akan saya lanjutkan. Jadi pada saat materinya ya. Jadi pada saat kita merencanakan suatu usaha, apa saja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah rencana. Harus direncanakan dari mulai maksud dan tujuannya. Jadi kita harus mempunyai rencana yang jelas. Pada saat kita punya tujuan ingin membentuk suatu usaha kreatif atau suatu bisnis baru, kita harus mempunyai rencana yang jelas. Jadi maksud dari rencana itu apa? Tujuannya itu untuk apa gitu kan? Tujuannya jelas juga. Terus yang kedua adalah usulan. Harus ada business plan yang akan menjadi dasar jalannya usaha dan informasi bagi pihak lain, calon mitra, calon investor dan lain-lainnya. Betul. Jadi usulan. Jadi setelah kita punya rencana itu kita buatkan dalam bentuk business plan, dalam bentuk proposal lah sebutannya. Rencana apa saja, mulai dari kita produknya apa, bahan-bahannya apa saja, terus nanti produksinya seperti apa, pemasaran seperti apa, modalnya berapa, itu harus tertuliskan di usulan tersebut. Terus sistematis, business plan harus memuat hal-hal yang bersifat makro maupun mikro ya, betul. Harus sistematis, harus jelas jalannya biar orang lain atau pihak-pihak lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai investor atau mitra itu membacanya lebih enak. Sistematis ya, ini jelas nih. Jadi ada langkah-langkahnya, ada sebut rencana yang jelas mulai dari produksi sampai dengan pemasaran, dari rencana memproduksi bahan, memproduksi sampai nanti memasarkan, itu jelas juga terlihat di business plan tersebut. Terus yang terakhir adalah tentatif, yaitu business plan harus bersifat fleksibel. Maksud tentatif di sini adalah kita juga misal kita punya business plan, punya rencana usaha, itu jangan terlalu ngotot dalam hal terlalu harus seperti ini gitu. Kalau ada masukan atau ada suatu sanggahan dari mitra atau
pihak investor ya nggak apa-apa kita terima kalau emang niatnya adalah untuk menjadikan bisnis plan atau bisnis kreatif kita itu menjadi lebih baik. Jadi harus tentatif, tidak boleh harus seperti ini, tidak harus mau menerima tanggapan atau revisi atau tambahan dari pihak lain seperti itu. Jurus awal buka usaha. Yang pertama adalah harus berani mulai. Betul. Kalau yang namanya orang mau berbisnis itu harus berani dulu. Jangan cuma dipikirin tapi nggak ada action ya, cuma pikirin terus direncanakan terus tapi tidak action. Jadi harus berani mulai dulu, yes, pokoknya harus mulai dulu lah gitu. Terus yang kedua berani menanggung risiko. Pastinya yang namanya orang berbisnis itu ada risikonya, tidak laku gulung tikar, tidak untung, enggak seperti itu harus siap menerima risiko lah, yang namanya juga orang berbisnis ya. Tapi kalau sudah berisiko ternyata berhasil ya untung juga gitu. Terus ketiga penuh perhitungan. Pastinya dengan adanya business plan kan itu menjadi dasar kita untuk melakukan suatu perhitungan, apakah ini bakal bisa diterima, bisa diimplementasikan, nggak bisa diterapkan, nggak bisa mendapatkan suatu nilai lebih, nggak bisa mendapatkan keuntungan apa enggak, seperti itu. Memiliki rencana yang jelas pastinya itu tertera pada business plan. Makanya diperlukan pada saat kalian mau membentuk suatu bisnis ya harus ada business plan-nya dulu. Tidak cepat puas dan putus asa. Pastinya pada saat orang berwirausaha itu tidak ada yang kata namanya puas dalam hal ya udah wah kayaknya bulan ini tuh omsetnya tinggi, itu jangan langsung puas. Belum tentu bulan depan itu bisa sebanyak itu, atau mungkin kita puasnya dalam ya udah berarti kita harus meningkatkan lagi nih biar omsetnya meningkat. Itu jangan terlalu gampang puas. Jadi bersyukur boleh tapi harus selalu meningkatkan inovasi dan kreativitasnya. Terus putus asa itu kalau misalkan kalau misalkan ya pas bulan ini omsetnya turun, tidak ada keuntungan atau mungkin rugi, itu jangan langsung putus asa, udahlah kita berhenti aja lah, nggak usah dilanjutin bisnisnya, jangan seperti itu. Tapi kita usaha lagi, apa sih yang salah, apa sih yang perlu diperbaiki dari jalannya bisnis atau usaha yang sudah kita lakukan. Terus yang ke berapa ini? 6 adalah optimis dan penuh keyakinan, 7 memiliki tanggung jawab, dan 8 memiliki etika dan moral gitu. Jadi ya itulah minimal jurus awalnya harus mempunyai sifat-sifat seperti itu ya, karakter seperti itu. Yang berikutnya adalah faktor kritis pendorong buka usaha, aspek personal, aspek sosiologis, dan aspek environment. Ya ada 3 ya, personal mungkin secara personal, sosiologis secara sosial, environment juga bisa begitu ya. Saya lanjutkan. Cara mendirikan usaha baru. Yang satu adalah membuat usaha baru berbentuk perusahaan sendiri, persekutuan atau partnership, atau perusahaan berbadan hukum corporation gitu. Jadi saat kita mau membentuk suatu usaha baru itu ada beberapa jenis, bisa berbentuk perusahaan sendiri, jadi kita sendiri yang mengelola, atau kita berbentuk partner, jadi kita punya partner bisnis ya, partner bisnis sebutannya. Jadi mungkin partner dalam menjalankan bisnis itu, atau partner sebutannya memberikan investor, memberikan dukungan modal dan lain-lainnya, partner boleh. Terus, atau mungkin suatu perusahaan sudah berbadan hukum, jadi sudah legal, PT, CV dan lain-lainnya, seperti itu bisa juga. Silahkan disesuaikan dengan kemampuan kalian, baik itu secara finansial, modal dan lain-lainnya gitu. Tapi mungkin kalau untuk tingkatan mahasiswa ya mungkin perusahaan sendiri dulu ya, kecil-kecilan lah, usaha apa dulu lah, nanti kan berharapnya ke depan kalau sukses berjalan dengan baik ya bisa menjadi suatu perusahaan yang berbadan hukum juga begitu. Terus yang kedua adalah membeli perusahaan orang lain, juga bisa ya. Jadi beberapa kan ada mungkin yang udah punya perusahaan, mungkin dia merasa collab, terus akhirnya perusahaan itu dijual gitu, sahamnya kita beli, ya itu termasuk mendirikan usaha baru, terus kita perbaiki, kita bangun lagi perusahaan yang orang lain itu yang sudah ada, tapi kita tingkatkan untuk tidak collab lagi. Terus kerja sama manajemen, franchising ya. Biasanya ini banyak franchising, jadi kita membeli suatu merek tertentu, kita ikut usahanya gitu, seperti KFC, seperti minuman yang ada di pinggir jalan ya, biasanya itu kan franchise ya, begitu. Bentuk usaha itu tadi sudah ada, yaitu perusahaan sendiri, membeli perusahaan, atau franchising atau waralaba gitu. Biasanya sih banyak kalau kita memang punya modalnya masih standar, biasanya lebih banyak franchising atau waralaba. Jadi lebih aman begitu. Perusahaan sendiri tantangan lebih besar,
butuh kemampuan mengorganisir pastinya karena akan dikelola oleh sendiri. Terus butuh ketelatenan dalam bekerja, butuh kreativitas tinggi karena kita sendiri yang akan memegang perusahaan itu, jadi harus kreatif. Kalau nggak kreatif ya kalah dengan pesaing yang lain. Butuh kemampuan marketing pastinya karena yang namanya wirausaha itu harus butuh marketing, gimana usaha kita itu bisa disukai oleh pembeli gitu. Butuh relasi luas, betul, contoh perseorangan, firma, CV, PT, koperasi dan yang lainnya. Sedangkan membeli perusahaan itu risiko lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena kan ya perusahaannya sudah berdiri, tinggal kita beli aja, kita lanjutkan seperti itu. Terus lebih mudah, dapat menawar harga pembelian, masalah internal dari pengelola sebelumnya, image awal perusahaan sudah terbentuk betul. Jadi kalau perusahaan sudah berdiri, kita beli kan sebutannya tinggal kita meneruskan ya, udah punya nama lah, intinya lebih mudah untuk kita menjalankannya karena kan sudah terkonsep dengan baik. Contoh misalkan kan kadang-kadang kalian pernah dengar misalkan direktur RCTI, direktur SCTV itu kan kadang-kadang pemiliknya berbeda-beda, dijual kan gitu, punya siapa itu kan salah satu membeli perusahaan lain dari orang lain. Franchise atau waralaba kelebihannya gagasan murni, merek sudah dikenal, bebas beroperasi namun ada SOP dari pusat, ya betul. Mereknya udah nama lah, ada punya nama, kita tinggal ikut menjalankan saja, tapi ada SOP dari pusat, fleksibel dan mudah penggunaannya pastinya kan kita tidak perlu modal banyak dan udah sesuai lah, udah tidak perlu mikir-mikir lagi kan sudah ada. Terus fleksibel juga dan mudah penggunaannya, kemungkinan sukses, lokasi sudah cocok, karyawan dan pemasok sudah tersedia tuh, enak banget. Kalau kekurangannya mahal, biasanya kan kita bayar berapa juta atau berapa puluh juta, beratus juga, tergantung dari franchise atau waralaba yang mau kita ikutin. Kalau kita mau waralaba terkait dengan bisa membuka cabangnya KFC ya mahal banget ya gitu, atau mau membuka kopi janji jiwa ya mahal juga ya, sulit inovasi. Karena kan kenapa sulit inovasi? Karena kan sebutannya kan semuanya sudah diatur dari pusat, kita tinggal menjalankan aja. Jadi kalau kita punya ide baru ya susah untuk bisa menerapkan karena harus semua waralaba kan konsep SOP-nya sama, tidak mandiri karena tergantung dengan pusat, kreativitas tidak berkembang, betul tadi, menjadi independen, tidak berkembang. Begitu, itu ya bentuk-bentuknya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak nanti kalau ada bisa disampaikan di grup ya. Oke. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait materi selanjutnya yang tadi kita sudah bentuk-bentuk dari wirausaha. Kita masuk ke materi model pengembangan kemitraan usaha. Jadi kerjasama di sini kita akan bahas terkait kemitraan. Jadi kalau kita mau berusaha, berwirausaha atau berbisnis, biasanya juga kita butuh mitra atau bentuk usaha yang bermitra dengan usaha lain. Kerjasama antara perusahaan di Indonesia dalam hal ini antara UKM dan UB, usaha besar, dikenal dengan istilah kemitraan. Tuh, jadi kalau misalnya ada usaha kecil masyarakat dan UB, biasanya kan mereka saling bermitra. Itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 97 tentang kemitraan. Kemitraan tersebut harus disertai pembinaan UB terhadap UKM yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Jadi biasanya UKM itu berada di bawah UB ya, usaha besar, karena yang membimbing UKM itu sendiri usaha besar, sehingga mereka itu harus mempunyai prinsip lalu saling memperkuat, saling memerlukan dan saling menguntungkan. Kemitraan itu merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Nah itu inti dari kemitraan tuh, mereka harus saling membutuhkan dan saling membesarkan, saling memberikan keuntungan lah intinya, dan pastinya harus bekerja sama dalam jangka waktu tertentu. Nggak bisa namanya kerja sama cuma 1 hari 2 hari, 1 minggu 2 bulan, itu nggak bisa. Pasti butuh waktu untuk bagaimana mereka mencapai tujuan yang mereka ingin capaikan. Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun strategi, melaksanakan monitoring dan evaluasi sampai target tercapai. Itu yang dilakukan dalam proses kemitraan. Terus selanjutnya adalah inti plasma. Pola pertama yaitu inti plasma. Di sini pola pertama yaitu inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara UKM dan UB ya, yang merupakan hubungan sebagai inti membina dan mengembangkan UKM menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, menyediakan sarana produksi, memberikan pembimbingan teknis, manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisien dan produktivitas usaha. Begitu. Jadi pada saat kita inti plasma itu merupakan
hubungannya antara UB dan UKM, di mana UKM itu sebagai plasmanya, di mana UKM itu yang akan dibentuk, bagaimana mereka harus menyediakan lahan, terus sarana produksi dan lain-lainnya, sehingga mereka akan memproduksi suatu usaha. Dalam hal ini UB mempunyai tanggung jawab sosial, corporate social responsibility, untuk membina dan mengembangkan UKM sebagai mitra usaha untuk jangka panjang, begitu. Jadi yang sebagai pelaksana di lapangan di teknis itu UKM-nya, sedangkan yang bertanggung jawab terhadap jalannya semua hal di UKM itu adalah UB, usaha besar itu sendiri, gitu. Makanya mereka disebut dengan inti plasma. Ada intinya, ada plasma-plasmanya yang mengintari intinya itu sendiri. Subkontrak pola kedua yaitu yang pertama inti plasma, yang kedua adalah subkontrak bentuknya ya. Pola kedua itu subkontrak merupakan hubungan kemitraan UKM dan UB yang di dalamnya UKM memproduksi komponen yang diperlukan oleh UB sebagai bagian dari produknya. Jadi subkontrak itu UKM hanya berperan sebagai penghasil yang memproduksi dari UB itu sendiri. Terus subkontrak sebagai suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara UB dan UKM, di mana UB sebagai perusahaan induk parent firma meminta kepada UKM selalu subkontraktor untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk. Jadi UKM itu adalah bagian dari ini usaha besarnya. Jadi mereka yang sebagai subkontraktor atau yang sebutannya bertanggung jawab penuh dalam perusahaan induk. Jadi yang memproduksi produk-produk dari usaha besar itu sendiri adalah UKM itu tersebut. Selain itu, dalam pola ini UB memberikan bantuan berupa kesempatan perolehan bahan baku, bimbingan dan kemampuan teknis produksi, penguasaan teknologi dan pembiayaannya. Nah, di sini UB juga bertanggung jawab terhadap UKM, karena UKM nantinya yang sebutannya akan memberikan pasokan atau yang sebutannya mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaannya induk, sehingga usaha besar itu bertanggung jawab untuk memberikan bahan baku, bimbingan atau penguatan teknologi dan lain pembiayaan dan lain-lainnya. Sedangkan pelaksananya adalah UKM itu sendiri, tapi hal-hal semuanya dibantu oleh usaha besar itu sendiri. Terus yang terakhir adalah dagang umum. Yang ketiga adalah dagang umum. Pola ketiga adalah dagang umum merupakan hubungan kemitraan UKM dan UB yang di dalamnya UB memasarkan hasil produksi UKM atau UKM memasok kebutuhan yang diperlukan oleh UB sebagai mitranya. Jadi tugas di sini dagang umum itu UB itu yang memasarkan hasil-hasil dari UKM. Jadi hasil dari UKM itu dikumpulkan oleh UB dan yang memasarkan adalah UB-nya itu sendiri, atau UKM itu memasokkan kebutuhan-kebutuhan yang bahan-bahan atau produk-produk yang dibutuhkan oleh UB sebagai mitranya. Dalam pola ini UB memasarkan produk atau menerima pasokan UKM untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh UB. Jadi kalau di sini tanggung jawab UB hanya memasarkan dan menerima produk-produk UKM yang dibutuhkan oleh UB itu sendiri. Keagenan. Yang keempat adalah keagenan. Pola keempat yaitu keagenan merupakan hubungan kemitraan UKM dan UB yang di dalamnya UKM diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa UB sebagai mitranya. Nah, di sini berbeda lagi. Kalau tadi dagang umum itu UKM yang menghasilkan produknya, yang memasarkan itu adalah UB. Tapi kalau keagenan itu UB juga memberikan hak untuk UKM untuk memasarkan barangnya dan jasa UB sebagai mitranya, seperti itu. Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan di mana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga. Jadi UKM di sini sebagai agen aja yang memasarkan atau menjualkan jasa yang dimiliki oleh UB itu sendiri. Waralaba adalah pola kelima, yaitu waralaba merupakan hubungan kemitraan yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Jadi semua hal produksi dan lain-lain itu langsung diserahkan kepada pihak yang diberi waralaba, sedangkan pihak yang memberi waralaba hanya membimbing manajemennya. Jadi pelaksana ke lapangan itu adalah pihak yang diberi waralaba. Dalam pola ini UB yang bertindak sebagai pemberi waralaba menyediakan penjaminan yang diajukan oleh UKM sebagai penerima waralaba kepada pihak ketiga. Jadi ya udah, kalau waralaba itu intinya UB itu mempunyai merek, punya produk dan lain-lain, diberikan kepada UKM-nya atau pihak yang diberi waralaba. Terus waralaba ya udah memasarkan sesuai dengan SOP atau aturan yang ada di perusahaan yang memberi waralaba itu atau UB-nya itu sendiri. Kunci keberhasilan UKM dalam persaingan baik di pasar domestik maupun pasar global adalah membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Betul. Pada saat kita masih UKM itu kita harus berani untuk membangun kemitraan dengan perusahaan besar, karena mereka yang sebutannya sudah dikenal, sudah punya
pengalaman dan juga produk-produk yang sebutannya bisa dipertanggungjawabkan dan juga sudah dipercaya, sehingga untuk memasarkan atau untuk itu lebih mudah. Pengembangan UKM memang dianggap sulit dilakukan tanpa melibatkan partisipasi usaha-usaha besar. Dengan kemitraan UKM dapat melakukan ekspor melalui perusahaan besar yang sudah menjadi eksportir, baru setelah merasa kuat dapat melakukan ekspor sendiri. Betul. Jadi kalau kita sebagai seorang usaha kecil ya UKM, kalau kita ingin go internasional bisa mengekspor, itu nggak bisa sendiri tiba-tiba usaha kecil tiba ekspor. Kita butuh ada pihak lain, yaitu UB itu sendiri yang nantinya membantu kita untuk bisa mengekspor produk-produk yang kita hasilkan dari UKM tersebut. Dan nantinya kalau kita sudah belajar, sudah besar juga akhirnya kita bisa mengekspor sendiri juga. Begitu ya, itu terkait dengan bentuk-bentuk dari wirausahawan. Ada 5. Ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini. Di sini ada referensinya, ada 4 buku. Kalian bisa menggunakan buku-buku ini atau buku-buku lain yang sebutannya di dalamnya ada materi yang sudah saya sampaikan itu. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Itu tadi ya materi terkait hari ini untuk bagaimana membangun memulai membangun bisnis itu harus seperti apa, merintis suatu usaha itu seperti apa, model bisnis atau usaha itu seperti apa aja, model pengembangannya itu seperti apa, mau milih yang mana dulu nih, disesuaikan dengan kemampuan kita, disesuaikan dengan kemampuan finansial kita, kesiapan kita juga. Jadi yang namanya usaha itu tidak bisa semua orang itu samakan, harus disesuaikan dengan kemampuan dan keinginan kita masing-masing seperti itu. Dan tadi pun kalian sudah mendapatkan materinya.